Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan mempunyai hubungan yang baik. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di perairan timur Indonesia yang merupakan jalur perdagangan Laut Nusantara yang terkenal pada abad ke-1 hingga ke-17. Wilayah kekuasaan Kerajaan Goa Talo ini sangat luas, bahkan kekuasaannya menyebar hingga ke Kalimantan dan Nusa Tenggara. Sebelum abad ke-16, para Raja Makassar belum menganut agama Islam. Setelah kedatangan Dato Ri Bandang, seorang penyair Islam di Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Beliau berkuasa dari tahun 1691 sampai 1638. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan maritim. Perdagangan menjadi semakin maju dan begitu pula dengan kehidupan masyarakatnya menjadi semakin sejahtera. Beberapa raja kerajaan di Goa Talo. Yang pertama, Dai Matanrek Karaeng Tumaparisi Kalona pada 1546 Masehi. Yang kedua, Imang Riwagau Daeng Bongto Karaeng Lakiung Tuni Palangga pada 1546 sampai 1565 Masehi. Yang ketiga, Imang Gorai Daeng Mameta Karaeng Bonto Langkasa Tuni Jalo pada 1565 sampai 1590 Masehi. Yang keempat, Itepuk Karaeng Daeng Parabu Tuni Pasulu pada 1593 Masehi. Yang kelima, Sultan Alauddin I pada 1593 sampai 1639 Masehi. Yang keenam, Sultan Malikus Said pada 1639 sampai 1653 Masehi. Yang ketujuh, Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669 Masehi. Yang ke-8, Sultan Amir Hamzah pada 1669 sampai 1674 Masehi. Yang ke-9, Sultan Muhammad Ali pada 1674 sampai 1677 Masehi. Yang ke-10, Sultan Abdul Jalil pada 1677 sampai 1709 Masehi. Raja Goa Talo yang terkenal, Sultan Malikus Said 1639 sampai 1653 Masehi. Awal mula kejayaan Kesultanan Goa Talo tidak lepas dari peran Karaeng Pantingaloang, seorang mangkabumi yang menjalankan kekuasaan pada 1639 sampai 1654, mendampingi Sultan Malikus Said yang kala itu masih kecil. Saat Karaeng Pantingaloang menjabat sebagai mangkubumi, nama kerajaan Makassar menjadi terkenal dan banyak mengundang perhatian negeri-negeri lainnya. Bersama Sultan Malikus Said, ia berkongsi dengan beberapa para pengusaha dagang dari Spanyol dan Portugis. Berkat kepandaiannya, Karaeng Pantingaloang bahkan dijuluki sebagai cendekiawan dari Kerajaan Makassar. Karaeng Pantingaloang wafat pada 17 September 1654 ketika ikut dalam barisan Sultan Hasanuddin melawan Belanda. Sebelum wafat, dirinya mempersiapkan sekitar 500 kapal untuk menyerang Ambon. Masa kejayaan Goa Talo diraih ketika pemerintahan Sultan Hasanuddin yang naik tahta pada 1653 M. Pada masa kejayaannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan menguasai daerah-daerah subur serta daerah menunjang keperluan perdagangan. Perluasan daerah ini bahkan sampai ke Nusa Tenggara Barat dan Kerajaan Goa Talo dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sementara perkembangan kerajaan di bidang sosial masa pemerintahan Sultan Hasanuddin adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Sultan Hasanuddin adalah sosok raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, dirinya menentang kehadiran VOC yang kala itu telah berkuasa di Ambon.
Sultan Hasanuddin kemudian memimpin perperangan melawan VOC di daerah Maluku dan berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda. Menyadari kedudukannya semakin terdesak, Belanda berupaya mengakhiri peperangan dengan melakukan politik atau adu domba dengan Kerajaan Bone. Siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda berhasil, hingga Raja Bone yaitu Arupalaka akhirnya mau bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima oleh Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya menjadi awal kemunduran Kerajaan Gorontalo. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik. Ada beberapa peninggalan kerajaan Gorontalo yang dapat ditemui hingga kini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Benteng Somba Opu. Yang kedua, ada Bala Lompoa. Yang ketiga, ada Masjid Tua Katangka. Yang keempat, ada Benteng Rotterdam. Yang kelima, ada Komplek Pemakaman Raja Goa dan Talo. Bobby Valentino.